Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Arif Wicaksono dengan NIM 2022 1037 0311 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari course yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Data Informasi dan Pengetahuan. Jadi untuk course pada mata kuliah Data Informasi dan Pengetahuan saya mengerjakan course di Dikilab Academy. Jadi pada Dikilab Academy ini saya diberikan study case untuk market research dan business decision. Jadi pada course ini saya diberikan case. Saya adalah junior data analis yang direkrut oleh manajer dari Dikilab Sport Center. Di Dikilab Sport Center ini ialah merupakan toko yang menjual berbagai kebutuhan olahraga seperti jaket, baju, tas, dan sepatu. Toko ini mulai berjualan sejak tahun 2013 hingga sudah memiliki pelanggan tetap sejak lama dan tetap berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru sampai saat ini. Jadi pada awal tahun 2019, manajer toko ini merekrut saya untuk membantu memecahkan masalah yang ada di tokonya, yaitu menurunnya pelanggan dan yang membeli kembali ke tokonya. Jadi saya ditugaskan untuk mengolah data transaksi toko dan manajer juga mendefinisikan bahwa customer termasuk sudah bukan disebut pelanggan lagi atau churn ketika dia sudah tidak bertransaksi ke tokonya lagi sampai dengan 6 bulan terakhir dari update data yang tersedia. Jadi saya diberikan dataset data transaksi dari tahun 2013 sampai 2019 dalam bentuk CSV. Jadi di dalam dataset ini ada field seperti number, row number, customer ID, product, first transaction, last transaction, average transaction amount, dan count transaction. Jadi langsung saja ke tahap pertama. Jadi pada tahap pertama ini saya disuruh untuk importing data dari inspection, yaitu mencetak 5 data teratas saja dan mencetak info dataset. Tentu saja saya menggunakan dfhead dan dfinfo untuk mencetak 5 dataset teratas dan info dari dataset tersebut. Dan ini adalah outputnya. Jadi bisa dilihat di sini 5 data transaksi teratas dan ini adalah info dari dataset. Nah, lalu saya disuruh untuk melakukan data cleansing. Jadi ini saya disuruh untuk mengubah data 2 kolom yang menunjukkan transaksi itu tidak date time, yaitu first transaction dan last transaction. Jadi saya disuruh untuk merubah 2 kolom ini menjadi date time, lalu disuruh untuk mencetak 5 data teratas lagi dan juga info dari datasetnya lagi. Dan ini adalah output dari transaction yang sudah saya rubah. Ini adalah 5 dataset teratas dan ini adalah infonya yang sudah, kalau kita lihat di sini first transaction dan last transaction sudah berubah menjadi date time. Nah, lalu saya disuruh untuk menentukan churn customer sesuai definisi yang telah diberikan. Tadi adalah 6 bulan setelah last transaction, transaksi terakhir yang dilakukan. Nah, saya disuruh mengklasifikasikan mana customer yang bersifat churn dan mana yang tidak. Lalu disuruh untuk mencetak 5 data dan informasi teratas. Nah, di sini kita melakukan pengecekan dari last transaction. Ya kan? Last transaction ternyata pada bulan 2.
Lalu kita mengklasifikasikan yang berstatus churn atau tidak dengan boolean. Jika dia kurang dari kurang dari bulan 8, maka dia churn. Jika dia lebih dari last transaction-nya itu lebih dari bulan 8, maka dia bersifat bukan churn. Ini adalah quiz yang sering muncul, number dan row number. Biasanya quiz yang tadi muncul itu berkaitan dengan tugas selanjutnya. Contohnya di sini menghapus kolom yang tidak diperlukan. Nah, sesuai pada jawaban quiz saya sebelumnya, yaitu number dan row number yang saya hapus, maka kita akan menghapus kolom tersebut. Ini menggunakan function del. Jadi saya menghapus kolom yang tidak diperlukan, yaitu tadi number dan juga row number. Nah, ini kita sudah lihat bahwa tidak ada kolom number lagi di depannya, maka sudah berhasil kita hapus. Nah, lanjut, saya di sini disuruh untuk membuat visualisasi data berupa trend of customer acquisition by year dengan menggunakan bar chart. Nah, saya disuruh untuk membuat kolom tambahan yang merupakan tahun dari first transaction dan tahun dari last transaction, masing-masing dengan nama year first transaction dan year last transaction untuk sebelum melakukan visualisasi. Jadi saya di sini membuat kolom baru year first transaction dengan mengambil first transaction, tahun dari first transaction, dan juga year last transaction dengan mengambil tahun dari last transaction. Setelah itu saya melakukan group by year first transaction dengan customer ID gitu. Dan membuat plot dengan sumbu X-nya year first transaction dan Y-nya ini customer ID. Sumbu Y-nya customer ID. Taran. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sesuai dengan contoh yang dikeluarkan, outputnya sama. Nah, selanjutnya saya disuruh untuk melakukan visualisasi tren jumlah transaksi per tahunnya dengan menggunakan bar chart. Nah, ini adalah bar chart yang diinginkan. Jadi untuk melakukannya ini kita sama melakukan group by year first transaction dan bedanya di sini tidak menggunakan customer ID tapi menggunakan count transaction untuk menghitung jumlah transaksi per tahunnya menggunakan bar chart. Jadi untuk sumbu X-nya menggunakan year first transaction dan untuk sumbu Y-nya menggunakan count transaction. Lalu bisa dilihat jika outputnya ini sama. Bisa dilihat di sini bahwa 2015 dan 2017 merupakan jumlah transaksi yang paling banyak yang ada di dalam toko. Nah, selanjutnya saya disuruh untuk menghitung rata-rata transaksi per tahunnya. Jadi ini adalah rata-rata transaksi untuk setiap produk per tahunnya. Nah, untuk melakukan hal ini saya menggunakan Seaborn ya untuk menghitung rata-rata dari transaksi yang dilakukan di setiap tahunnya per produk.
Jadi untuk sumbu X-nya year first transaction, lalu untuk Y-nya ini adalah average transaction amount. Average transaction amount ini merupakan kolom baru ya. Jadi bisa dibuat untuk sengaja dibuat untuk menghitung rata-rata transaksi produk per tahunnya. Nah, ini adalah proporsi churn customer untuk setiap produk. Jadi kita akan melihat seberapa besar proporsi churn customer untuk setiap produk agar diketahui insight-nya. Jadi kita melakukan ini menggunakan pie chart untuk keempat produk. Jadi untuk melakukan ini saya akan melakukan pivot data dengan pivot table. Jadi untuk indeksnya ini adalah is churn. Lalu untuk kolomnya ini adalah produk. Kita menggunakan kolom field product. Lalu untuk value-nya, nilainya kita menggunakan customer ID karena kita menghitung setiap transaksi ya dari customer ID. Lalu untuk agree function-nya itu menggunakan count untuk menghitung semua proporsi churn dari customer. Nah, lalu setelah itu menggunakan count lagi untuk untuk mendapatkan proporsi churn dari setiap produk. Lalu ini adalah plot pie chart-nya. Seperti biasa menggunakan fixed size untuk memetakan kanvas, lalu menggunakan layout untuk memetakan ukuran, dan ini adalah title untuk dari visualisasi datanya. Bisa dilihat di sini kita kalau warna biru ini adalah false ini berarti yang bukan churn. Kalau true ini, yang oranye ini adalah true, yang berarti churn dari setiap produk. Nah, selanjutnya saya disuruh untuk mendistribusi kategorisasi count transaction. Jadi visualisasi dari distribusi kategorisasi ini dilakukan untuk dengan mengelompokkan jumlah transaksi seperti dalam tabel ini. Contohnya dalam rentang jumlah transaksi yang cuma 1, maka dia akan masuk dalam kategori 1. Jika rentang jumlah transaksinya 2-3, dia akan masuk kategori 2-3. Jika masuk rentang transaksi 4-6, dia masuk kategori 4-6. 7-10 masuk kategori 7-10, dan jika lebih dari 10 maka masuk kategori lebih dari 10. Nah, setelah menambahkan kolom baru untuk kategori ini dengan nama count transaction group, maka visualisasikanlah dengan bar chart. Nah, ini adalah function dari kategorisasi jumlah transaksi. Sama tadi, jika dia 1 maka dia masuk kategori 1, jika lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 3 maka dia akan masuk 2-3 dan seterusnya. Saya membuat ini sesuai dengan tabel yang diperlukan. Nah, lalu disuruh untuk membuat kolom baru yang mana nanti dia akan menambahkan function ini. Jadi dalam dataset dia akan menambah ada kolom baru yang sudah sesuai dengan kategorinya. Lalu melakukan group by dengan menggunakan kolom baru tadi, count transaction group dan customer ID, karena kita akan menghitung jumlah transaksi dari setiap customer. Bisa dilihat di sini yang paling banyak itu adalah customer yang melakukan transaksi sejumlah 1 dan sejumlah lebih dari 10. Nah, selanjutnya saya disuruh untuk mendistribusikan kategorisasi average transaction amount. Jadi kita akan melakukan visualisasi dari distribusi kategorisasi average transaction amount.
Jadi kategorisasi ini dia dilakukan dengan mengelompokkan rata-rata jumlah transaksi atau rata-rata besar transaksi yang dilakukan per customer. Contohnya di sini rentang besar, rata-rata besar transaksi, contohnya yang 100.000 sampai dengan 250, dia akan masuk kategori 100 sampai 250. Yang lebih dari 250 sampai dengan 500, dia akan masuk lebih dari 250 sampai 500. Jika dia lebih dari 500 dan 750, dia akan masuk kategori 3, lebih dari 500.000 dan 750.000 dan seterusnya. Lalu setelah mengkategorisasikan ini jumlah transaksi, dia akan kita disuruh untuk membuat kolom baru dengan nama average transaction amount group, lalu divisualisasikan dengan bar chart. Jadi ini adalah function yang sesuai dengan yang sesuai dengan tabel kategorisasi rata-rata besar transaksi. Lalu kita disuruh untuk membuat kolom baru average transaction amount group dan mengapply function ini untuk menghitung rentang rata-rata besar transaksi. Lalu sama melakukan group by dari kolom baru tersebut dengan customer ID untuk menghitung rata-rata transaksi dari setiap customer. Dan bisa dilihat di sini, jika average transaction amount-nya itu rata-rata berada dalam rentang 1 juta hingga 2.500.000 untuk yang paling besar pertama. Yang kedua ini rentang 250 sampai 500.000. Nah, selanjutnya ini adalah bagian untuk menentukan filter columns dari dataset yang kita miliki. Jadi di sini saya disuruh untuk memilih kolom average transaction amount, count transaction, dan year diff. Tapi karena kolom year diff ini belum ada, jadi saya disuruh untuk membuat kolom year diff terlebih dahulu, lalu assign dataset dengan filter column ini sebagai variabel independent X. Jadi di sini saya disuruh untuk membuat kolom year diff menggunakan year last transaction dikurangi dari year first transaction. Jadi year diff ini adalah isinya adalah perbedaan antara first transaction, tahun first transaction dan last transaction. Lalu ini adalah filter column-nya, nama-nama filter column yang akan digunakan yaitu average transaction amount, count transaction, dan year diff. Lalu untuk variabel X-nya kita menggunakan filter column tadi yang sudah ditentukan. Untuk variabel Y-nya kita menggunakan kolom ischunk. Nah, di sini saya disuruh untuk mengsplit kolom X dan Y dalam bagian training dan testing. Setelah tadi penentuan variabel independent X dan dependent Y selesai dilakukan, maka saya disuruh memecah X dan Y ini ke dalam bagian training dan testing. Untuk bagian testing ada 25% dari jumlah entry data. Nah, di sini kita kan sudah menentukan kolom X dan kolom Y-nya tadi. Jadi saya di sini hanya tinggal menentukan X-trend dan X-test, X-trend, Y-trend, X-test dan Y-testnya masuk dalam trend test split. Jadi untuk test size-nya ini adalah 0,25, yaitu 25% sesuai dengan yang ditunjukkan tadi. Lalu sisanya digunakan untuk training. Nah, di sini adalah langkah selanjutnya, yaitu disuruh membuat model menggunakan logistic regression untuk untuk menampilkan hasil dari training tadi. Lalu kita akan menggunakan confusion matrix untuk evaluasi model. Jadi di sini
karena tadi kita sudah menentukan X-trend dan X-testnya, X-trend, Y-trend, X-test dan Y-testnya. Sini saya tinggal membuat logistic regression, model logistic regression, lalu melakukan fitting model dengan data dari X-trend dan Y-trend tadi. Lalu untuk predik modelnya menggunakan X-test dan ini untuk menghitung Y predictionnya. Lalu ini adalah confusion matrix. Jadi disuruh untuk membuat confusion matrix tadi menggunakan Y-test dan juga Y prediction tadi. Nah, ini adalah confusion matrix yang sudah tadi kita buat. Nah, ini adalah visualisasi confusion matrix. Jadi pada tahap selanjutnya saya disuruh untuk membuat confusion matrix yang dapat divisualisasikan dengan menggunakan heat map dari library Seaborn. Jadi untuk melakukan hal ini saya cukup mengimport Seaborn CNS, lalu memberikan nama kelas yaitu 0 dan juga 1, lalu memberikan tick marks. Jadi tick marks ini hanya cukup mengambil class name saja, yaitu 0 dan 1 tadi, lalu membuat heat map dengan CNF matrix yang tadi kita buat, confusion matrix yang berdasarkan Y-test dan juga Y-pred. Bisa dilihat di sini heat map confusion matrixnya sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan dari modul. Nah, selanjutnya menghitung nilai akurasi, precision, dan recoil berdasarkan nilai target sesungguhnya dan nilai target dari hasil prediksi. Nah, untuk melakukan hal ini, saya cukup mengambil escalon matrix untuk mengimport akurasi score, precision score, dan recoil score, dan cukup mengambil variabel Y-test dan juga Y-prediction untuk menghitung setiap akurasi, presisi, dan recall score dari model yang sudah kita latih tadi. Nah, bisa dilihat di sini akurasinya 0,66% yang 0,66 yang mana berarti akurasi, precision, dan recall-nya menunjukkan angka 66% semua. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.